Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua dan selamat datang kembali lagi di Reborn Sundanime Channel. Pada video kali ini, aku bakal bahas alur cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 72 sampai 73. Sebelum kepada pembahasan, jangan lupa untuk dukung dan support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya. Awal cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter kali ini dibuka dengan memperlihatkan momen di mana kemunculan monster raksasa berkepala banyak dengan rantai melilit di tubuhnya. Menurut penuturan Wahlberg, makhluk besar ini dirasa bisa menghancurkan sebuah kota dalam sekejap. Jadi, tentunya itu akan mengancam keselamatan semua orang. Di sisi lain, Innocent Zero menantang Mas yang notabene adalah non-penyihir supaya menghentikan monster tersebut dengan kekuatannya. Kemungkinan, ketua organisasi penyihir jahat ini sedang menguji sampai di mana batas kekuatan yang dimiliki oleh sang anak. Sementara itu, di lokasi arena ujian pemilihan sendiri, nampak semua orang yang ada di sana telah terbebas dari efek sihir Time Unmob milik Innocent Zero. Seusai sadar tubuhnya bisa bergerak seperti sedia kala, tak berselang lama mereka pun mulai panik saat menyaksikan adanya sesosok monster besar yang perlahan-lahan berjalan menuju ke arah mereka. Yang membuat takutnya lagi, monster tersebut langsung menunjukkan pada mereka bagaimana dia bisa meluluh lantahkan gunung batu yang begitu besarnya hanya dalam hitungan detik. Dan parahnya lagi, makhluk besar itu dengan sengaja menghempaskan bongkahan-bongkahan batu dari gunung tersebut tepat ke arena ujian pemilihan yang dipenuhi oleh para siswa dari Akademi Sir Esten. Jika bongkahan-bongkahan itu berhasil menghantam arena tersebut, maka dipastikan tempat itu akan menjadi kuburan massal bagi para anak muda yang sedang mengais ilmu di sana. Beruntungnya, sebelum bongkahan-bongkahan batu itu hampir sedikit lagi menghantam para siswa, Lance dengan tepat waktu berhasil menghentikan laju dari benda keras tersebut menggunakan kemampuan sihirnya. Seusai Lance, giliran Dotlah yang berupaya menyerang monster besar itu menggunakan kemampuan magicnya. Akan tetapi, bukan cuma sekedar kuat secara fisik, monster tersebut juga ternyata bisa mengeluarkan barir yang bisa menetralkan sihir. Melihat hal itu, Kaldo Gehenna pun seketika memberitahu sahabat Mas kalau ada penyihir lain yang mengendalikannya. Sampai mereka menghentikan orang itu, maka semua sihir tak akan mempan kepadanya. Jadi satu-satunya pilihan adalah mencari penyihir itu dan mengalahkannya. Walau sudah tahu bagaimana cara tepat untuk mengalahkannya, namun melihat monster itu sudah hampir sampai ke sini, sahabat Mas pun merasa kalau ini takkan sempat. Di sisi lain, para siswa yang berada di arena ujian pemilihan nampak semakin histeris tatkala monster itu mengambil ancang-ancang untuk memukulkan tangannya yang besar ke arah mereka. Lalu ketika itu sedang berlangsung, tiba-tiba saja pergerakan monster itu berhenti karena ada seseorang yang menahan rantai yang melilit pada tubuhnya. Setelah diselidiki, ternyata seseorang yang telah menahan rantainya tersebut tiada lain adalah Mas Barndead. Tak mau kalah dari Mas, monster tersebut juga berusaha sekuat mungkin untuk menarik rantainya dari manusia non-penyihir tersebut. Saat menyaksikan kejadian ini, para siswa yang berada di dalam arena pun seolah-olah sedang menonton sebuah perlombaan tarik tambang yang dilakukan oleh Mas dan juga monster tersebut. Dan karena hal ini juga, mereka sedikit dilema harus menanggapi ini seperti apa. Karena di satu sisi, Mas sedang menyelamatkan nyawa mereka, tapi di lain sisi Mas juga adalah orang rendahan yang tak bisa memakai sihir. Beberapa saat kemudian, ketika mereka menyaksikan betapa gigih usaha Mas dalam upaya menyelamatkan mereka, baru disitulah satu persatu mereka pun mulai terketuk hatinya, dan setelah itu tanpa ragu bersama-sama dengan lantang memberikan semangat kepada Mas agar jangan menyerah dalam berjuang menghadapi lawannya. Dan akhirnya, dengan kekuatan fisik kuat yang dimilikinya, ditambah lagi dukungan dari para siswa Esten, Mas pun kemudian berhasil mengalahkan makhluk besar yang awalnya mustahil untuk dikalahkan. Lanjut ke chapter berikutnya, di mana di sini diperlihatkan penyihir yang mengendalikan monster tersebut akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Ortermed menggunakan sihir pasir. Tak lama kemudian ketika Orter akan membunuh penyihir jahat tersebut, Kaldo pun tiba bersama dengan Dot. Lalu Orter berkata, "Sepertinya kau juga berpihak pada Mas Barndead."
Tak kusangka kau akan terpengaruh hanya dengan pertunjukan kekuatan. Sungguh mengecewakan, aku tak menerima dia. Menanggapi ucapan rekannya, Kaldo pun mengatakan kalau dirinya tak pernah bilang begitu sepenuhnya, tapi kekuatannya itu nyata. Waktu akan datang di mana Orter akan mengakui dia juga. Singkat cerita, beberapa hari kemudian berita akan kemunculan Innocent Zero di Aston pun dengan cepat tersebar ke seluruh dunia. Untuk mencegah kepanikan, cerita dibuat bahwa para visioner suci telah mengusir mereka. Walau masih banyak yang meragukan hal itu karena peristiwa ini, pihak Biro Sihir pun lebih memperketat keamanan mereka dan mencegah informasi bocor keluar. Sementara itu, Mas yang merupakan satu-satunya orang yang tahu akan kebenarannya, orang yang menjadi pusat dari insiden tersebut, dan yang sekarang terbebani dengan informasi ini, terlihat pergi ke pantai pada musim panas bersama keempat temannya yang ternyata sebagian besarnya belum pernah juga berpergian ke tempat indah tersebut. Setelah semua insiden yang terjadi, mereka rasa berpergian ke tempat seperti laut memang sesuatu hal yang sangat penting. Di sana, Mas bersama teman-temannya melakukan aktivitas menyenangkan mulai dari memecahkan semangka yang memiliki kaki gurita, lalu setelah itu bermain air di bibir pantai. Nah, ketika sedang asik bermain, tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang sedang berbicara. Setelah dilihat, ternyata itu adalah sang kepala Akademi Sihir Aston yang tubuhnya masih terluka sedang duduk santai sembari meminum air kelapa muda. Ketika ditanyakan apa nekat datang kemari, Wahlberg pun menjawab bahwa musim panas itu cuma datang sekali dalam setahun. Namun lebih mendalam, penyihir yang sudah kehilangan sebelah lengannya itu memberitahu kelima siswanya jika Mas Barnett tak akan pernah melihat kedamaian kecuali mereka bisa mengalahkan Innocent Zero. Penyihir tersebut bukan hanya memiliki sihir pribadi terkuat yaitu sihir waktu, namun dia sekarang juga punya sihir ruang miliknya dan dia memakai sihir terlarang untuk meningkatkan kekuatannya. Ditambah lagi, dia dijaga oleh kelima saudara Mas yang masing-masing dari mereka juga adalah penyihir tingkat atas yang kemungkinan memiliki kekuatan setara dengan dirinya atau bahkan lebih. Jika tak ada yang menghentikan dia, maka itu sama saja dengan akhir dunia. Kemungkinan pihaknya bisa menang hampir nol. Namun Aston memiliki elemen tak stabil yang mampu menggoyahkan apa itu yang normal. Elemen itu adalah Mas Barnett. Menurutnya, latihan telah membuat Mas unggul dalam beberapa hal, mulai dari kekuatan instan, ketangguhan, kekuatan mental, hingga tenaga otot yang luar biasa. Dan tenaga otot itulah yang menjadi kunci mengalahkan sihir terkuat. Dan hal yang menurutnya tak kalah penting adalah semangatnya. Dengan optimisme tanpa batas dan keinginan untuk membantu yang lemah, hal itulah kekuatan Mas yang sebenarnya. Tanpa ada rasa malu, Wahlberg pun kemudian memohon agar Mas menciptakan dunia yang telah gagal diciptakannya. Mendengar mandat dari sang kepala sekolah, Mas pun mengatakan agar menyerahkan saja padanya. Akan dirinya hajar para penjahat dan membawa kedamaian di dunia ini, dan dirinya juga akan lulus bersama dengan teman-temannya. Kemudian di panel akhir, Lance mengingatkan Mas kalau ujian akhir semester akan tiba sebentar lagi. Jadi ia bertanya apa yang akan Mas lakukan karena sepengetahuannya nilai Mas jelek semua hingga Mas hampir dikeluarkan. Setelah diberitahu tentang ujian semester yang akan dihadapinya, tiba-tiba Mas pun terlihat pucat dan sepertinya ia lebih takut menghadapi ini ketimbang menghadapi penyihir terkuat. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan alur cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 72 sampai 73. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.